walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh makhluk yang menyerupai wanita, menyerupai manusia maksud saya. Tentu saja adalah malaikat Jibril. Dan didatangi malaikat tersebut menginformasikan berita gembira. Dan dia kisahkan kedatangan malaikat Jibril itu kepada Abi Dar. Abi Dar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat. Beliau wafat tahun 32 Hijriah. Dan kedatangan tersebut diceritakan kepada Abi Dar. Ya Abi Dar, atani atin min rabbi fa akhbarani au qala basyarani annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Qultu wa in zana wa in saraqa. Qala wa in zana wa in saraqa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abi Dar, saya kedatangan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyampaikan berita gembira dari Allah kepadaku. Atani atin min rabbi fa akhbarani, maka dia memberitahu kepadaku, au qala basyarani, memberikan berita gembira kepadaku. Annahu man mata, bangsa sesungguhnya siapa yang mati min ummati, dari umatku, la yusyriku billah, tidak menyekutukan Allah, syai'an sedikit pun, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Qultu, maka aku bertanya, kata Abu Dar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraka, ya Rasulullah, walaupun dia pernah berzina dan dia pernah mencuri. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in zana wa in saraka, walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja ini merupakan berita gembira. Ini merupakan tabsyir dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, di mana siapapun yang tidak menyekutukan Allah, siapapun yang tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Walaupun zina, walaupun pernah zina, walaupun pernah mencuri. Demikian sabda Rasulullah SAW. Jadi yang menimbulkan masuknya surga seseorang itu karena bertauhid, karena bebas dari syirik. Tentu saja sidang Jumat rahimakumullah, berita gembira ini menimbulkan kesenangan
bagi Abu Dar, bagi sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita tidak musyrik, maka pasti masuk surga. Kalau kita bertauhid, maka kita pasti masuk surga. Sidang Jumat rahimakumullah, maka dengan berita tersebut bisa saja orang atau masyarakat itu melakukan zina, melakukan musyrik, asalkan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau jadi manusia itu jangan mudah bergembira tanpa melakukan hal-hal yang lain. Jangan terlalu gembira tatkala mendapat berita. Oleh karena itu kita pun sekarang mendapat berita gembira karena jumlah pasien COVID-19 menurun. Karena kegembiraan itu banyak manusia yang berbuat sewenang-wenang, berbuat seenaknya, bebas, tanpa masker, bebas bergaul, bahkan di masjid-masjid langsung merapatkan lagi barisannya tanpa informasi, tanpa ada nasihat dari tenaga ahli. Seharusnya tidak demikian. Kalau mendapat berita, buktinya sekarang naik lagi gara-gara banyak umat Islam Indonesia yang merasa gembira lalu segawaya, lalu berbuat seenaknya. Kalau di Saudi Arabia, walaupun sudah bebas, sudah berhenti di situ, sudah sama sekali hilang, boleh dikatakan dibanding dengan Indonesia, tapi tetap di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi masih melakukan protokol kesehatan, tidak begitu membebaskan, bahkan jaraknya 2 meter di Masjidil Haram itu kalau sholat berjamaah. Sidang Jumat rahimakumullah, maka karena banyak manusia kalau sudah mendapat gembira langsung berbuat seenaknya, kurang hati-hati. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di kesempatan lain, la yajni azani hina yazni. Seseorang tidak akan berbuat zina ketika berzina, wahwa mu'min, padahal dia beriman. Wala yashrab al khamra hina yashrabuha wahwa mu'min, dan dia tidak akan meminum minuman keras ketika minuman keras walau kalau dia mukmin. Wala yasriqu, dan tidak akan berbuat mencuri. As-sariqu, sarik itu atau pencuri itu, hina yasriqu wa huwa mu'min, tatkala mencuri dia mukmin. Jadi kalau kita kaitkan hadis dari Abi Dar yang pertama yang membawakan berita gembira dikaitkan dengan hadis yang kedua dari Abu Hurairah yang dua-duanya riwayat Bukhari. Kalau yang pertama nomor 1161, kalau yang kedua nomor 5150 di dalam riwayat Bukhari. Tentu saja kalau riwayat Bukhari dua-duanya sahih, maka kita mendapat berita gembira dan mendapat berita peringatan. Jadi keseimbangan antara berita gembira dengan peringatan itu. Peringatan ini menekankan, tidak mungkin, kata Rasulullah SAW, orang itu kalau mukmin berzina. Tidak mungkin orang mukmin itu melakukan minuman khamr, dan tidak mungkin orang itu selama dia beriman melakukan pencurian. Jadi kalau dia mencuri, dia berzina, dia minum khamr, berarti dia melepaskan iman. Jadi setelah mendapat berita gembira dari Abi Dar Al-Ghifari yang wafat tahun 32 Hijriah, maka mendapat berita peringatan menurut riwayat Abu Hurairah
yang wafat tahun 58 Hijriah. Sehingga kita mendapat keseimbangan antara tabsyir dan tandir, antara berita gembira dengan peringatan. Maka kehati-hatian di dalam kehidupan melaksanakan syariat Islam itu akan tetap. Tadi dikatakan kalau dia bertauhid, kalau dia berbuat musyrik, pasti. Kalau dia tidak berbuat musyrik, pasti masuk surga kalau dia bertauhid. Tetapi tidak akan benar tauhidnya kalau dia masih berzina. Tidak akan benar tauhidnya, bahkan di sini bukan hanya tauhid, imannya. Kalau dia melakukan pencurian, tidak akan mendapat nilai benar keimanannya kalau dia masih minuman khamar. Sidang Jumat rahimakumullah, hadis kedua ini menyebut tiga berbuat dosa. Karena zina itu gaul yang seharusnya hanya dilakukan suami istri, tidak boleh dilakukan kepada siapapun. Kalau dilakukan kepada yang bukan suami istri, maka masuk kepada kategori zina, dan dosanya itu bukan hanya ditangguhkan di akhirat, tetapi juga ada hudud atau batasan yang harus diterapkan di dunia, yaitu apabila masih bujangan belum pernah menikah, didera 100 kali dan dipenjara atau diasingkan 1 tahun. Demikian pula minum khamar. Minum khamar, kalau dia melakukan 1 kali maka 40 kali cambuk. Kalau melakukan lagi 80 kali. Tetapi kalau jadi pengedar itu masuk hukuman mati. Demikian menurut syariat Islam. Demikian pula mencuri. Kalau mencuri itu lebih dari 1,5 dinar, yang kurang lebih sekarang sekitar 2 jutaan, maka dipotong tangan. Tapi kalau kurang dari 2 juta, maka takjir. Jadi 3 dosa ini adalah 3 dosa yang harus dihukum di dunia kini. Itu sebagai taubatnya. Maka disebutkan di dalam ini syarat mukmin harus bebas dari 3 perbuatan. Walaupun tadi di dalam satu hadis akan tetap masuk surga kalau dia bertauhid, maka masuk surganya entah bagaimana. Apakah dia sudah bebas dari hukuman, dari dendaan atau dari siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sidang Jumat rahimakumullah, maka kedua hadis itu kalau dikompromikan atau kalau disatukan mengandung arti satu, penekanan perlunya bertaubat dari dosa apapun. Kemudian yang kedua, harus tetap waspada dari dosa karena itu akan mendatangkan siksa. Kemudian yang ketiga, jangan menganggap sepele atas perbuatan dosa sedikit pun, karena Allah Subhanahu wa taala akan menindak, apalagi kalau di dunia ini tidak dilaksanakan hukumnya, semua ditangguhkan di akhirat. Kalau kita melaksanakan hukum duniawi berdasar syariah, maka di akhirat akan dibebaskan. Tetapi kalau melaksanakan hukuman di duniawi tidak berdasar syariah, maka diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa membebaskan diri dari dosa apapun, sekecil apapun, agar kita benar-benar mendapat kelancaran masuk surga nanti. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala ahli syibki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, tegaslah dosa apapun harus kita hindari dan dosa apapun harus kita taubati. Kemudian pada khutbah yang kedua ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang fikih Jumat. Karena sering saya lihat bapak-bapak yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat hendaklah langsung sholat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum duduk walaupun muadzin sedang adzan. Jadi walaupun muadzin sedang adzan, tidak usah nunggu adzan selesai, melainkan langsung sholat 2 rakaat agar nanti setelah sholat bisa mendengarkan khutbah secara langsung. Ini beda dengan di luar Jumat. Kalau di luar Jumat boleh nunggu adzan dulu untuk menjawab adzan. Tetapi kalau untuk sholat Jumat, karena mendengarkan khutbah itu merupakan syarat, merupakan kewajiban bagi jamaah untuk mengikutinya. Bahkan nilainya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang lainnya, barang siapa yang datang lebih dulu maka dia dapat pahala kurban sapi, unta. Barang siapa yang kedua maka dapat kurban sapi. Barang siapa yang ketiga kurban domba. Barang siapa yang datang ke berikutnya kurban ayam. Barang siapa yang datang khotib sudah naik maka tidak terdaftar di dalam daftar malaikat, hanya bisa memenuhi kewajiban. Oleh karena itu fikih Jumat diusahakan datang lebih awal karena jadwal sudah tahu. Kemudian sholat 2 rakaat sekemampuan. Jadi selama imam belum naik mimbar maka dianjurkan sholat 2 rakaat, setelah salam sholat lagi sesuai dengan kemampuan. Tapi barang siapa yang datang walaupun sedang adzan tetap melakukan sholat 2 rakaat dan langsung mendengarkan khutbah. Demikianlah fikih Jumat, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya yakin bapak-bapak juga sudah tahu, saya hanya mengingatkan kembali. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan hasanan bighairi hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.